udah deh kamu dalam bentuk bel sama pep, jadi kayak koyo gitu ditempel di sini. Saat itu anak saya kebetulan sekolah di US. Pas saya tadinya nggak ngerti nih, nggak ada gejala apa-apa. Saya pikir, aduh salah tidur nih, kok sakit gitu. Saya dipijet sampai orang pijet uang 10 orang lah, kok nggak sembuh ya. Saya pikir, aduh saya udah mau berangkat nih anak saya. Akhirnya saya ke dokter Handoyo, dokter syaraf. Saya kenal sama dokter itu. Saya begitu, saya datang, dok ini kok sakit, terus dia nggak diperiksa apa, cuma dengar cerita saya. Dia bilang, kamu mah bantalannya aus gitu loh, bantalan antara C3 sama C4 aus, jadi bikin kamu sakit. Langsung saat itu dokternya nggak ngomong ke saya, langsung suntik. Saya tahu pasti suntiknya kortikosteroid ya, itu kan obat dewa lah buat kita. Udah gitu saat saya kaget, saya tampil, dok ngomong dong kalau mau suntik gitu. Kamu mah ngajak katanya gitu. Udah gitu tuh speknya jatuh, begitu keluar pasti kan dia suntik. Saya kaget, saya tampil gitu. Terus seminggu kemudian sejak itu gak ada kesembuhan, malah kok tambah sakit ya. Saya pikir tambah sakit, jadi saya mau balik lagi karena saya mau berangkat ke US gitu. Terus begitu, dok kok nggak sembuh ya dok? Kayaknya kemarin obatnya kurang. Saya bilang kan jatuh gitu. Dia suntik lagi, tapi nggak ada kesembuhan sama sekali. Biasanya kortiko disuntik tuh kalau radang langsung sembuh. Ini nggak ada efek apa-apa. Saya pikir fisioterapi aja. Kebetulan suami saya farmasi, jadi dia kan sering kerjasama sama Siloam waktu itu Grahamedica gitu. Dia ngumpulin stem ini yang plasenta, mau dibikin diselidiki, mau dibikin krem gitu loh, krem kecantikan gitu. Waktu itu masih kerjasama sama UPI sama Grahamedica. Pas kesana saya ikut, pikir ya udahlah saya fisioterapi sekalian. Pada saat saya fisioterapi, saya jerit nggak kuat, saya bilang sakit banget. Terus dokter fisioterapinya bilang, mau nggak dok karena di MRI gitu. Belum ngapain, mau cuma salah tidur kok. Pikirku salah tidur, ngapain? Siapa tahu loh, ada tiga penyebab kenapa harus di MRI. Biar tahu kamu tuh karena infeksi atau traumatik, atau memang dari posisi dari lahir, atau karena tumor. Saya bilang, tumor di ngapain? Itu 1.100.000 gitu. Dia bilang itu 1.100.000. Pikir ya saya tenang aja. Ya udah MRI aja, paling 20 menit kok gitu. Ini jadi panjang istilah. Pas pada saat diperiksa di MRI itu, betul kok tadinya ngomong setengah jam, saya bisa 1,5 jam. Diperiksanya loh, lama banget. Saya keluarin lagi, disuntik lagi, kepala saya diapain sih. Tapi saya nggak ngerti karena baru pertama kali MRI itu. Terus pas saya terakhir saya keluar, lama banget ya. Sampai mau musik apalah segala macam kan didengar kayak gitu. Terus saya keluar, suami saya lagi nangis. Jadi kan saya kaget, loh kenapa ya? Kenapa gitu? Saya bilang, kenapa kok nangis? Enggak, dia nggak kan. Saya langsung pikiran saya, darah saya udah berhenti lah. Wah ini saya gawat gitu. Pikir saya, wah sampai saya tanya langsung, waktuku tinggal berapa ya gitu. Pikiran saya udah saya nggak mau pulang loh waktu itu hari Jumat. Saya nggak mau pulang. Udah saya nangis terus di Grahamedica. Saya tanya, enggak apa-apa, kita doa aja ya ini itu. Tapi saya cari langsung orang yang tadi ngomong 1.100.000 gitu loh. Saya cari dokternya nggak berani nemuin saya. Aduh gimana? Terus akhirnya saya ketemu dokter Profesor Binsar di situ. Saya tanya, saya konsul aja ya ke dokter Profesor Eka. Dia pernah baru belum lama operasi batang otak katanya gitu. Dia satu-satunya loh berhasil di Indo. Akhirnya saya janjian sama dokter Binsar sama itu ke Siloam Karawaci, bukan di Karawaci ya. Pas itu
saya udah ditunggu 11 dokter. Pertama belum. Waktu itu diperiksa dokter Binsar dulu, terus dia bilang, kok ada ini loh, tumor ini loh. Tumor di mana dok? Terus dia di spinal cord itu ada tumor. Setelah itu bener-bener saya shock, bener nggak tahu lah. Terus akhirnya saya diketemuin 11 dokter di Karawaci itu. Terus di Karawaci diputusin kalau saya pantau kalau sampai 3 bulan ada pembesaran 0,1 aja harus operasi. Meskipun 50-50 lah. Saya sampai tanya, saya orangnya sampai orang masih ketakutan lah, orang takut mati lah istilahnya saat itu. Begitu prosedurnya dia ceritain, nanti kamu tulang ini dibuang lah, ini kamu gak punya tulang lah, segala macam diceritain. Akhirnya saya pasrah deh, udah nggak tahu. Saya waktu itu mungkin karena saya orang beragama, jadi saya larinya ke Tuhan lah istilahnya. Saya masuk kamar nggak mau keluar dari kamar, ada 2 minggu loh sampai saya lah ini cerita beda lah ya. Terus akhirnya saya keluar dari kamar, posisi saya udah beda, saya udah pasrah lah istilahnya, udah pasrah kalau memang udah waktuku ya udah gitu, nggak ada. Cuma jadi hidup saya itu kayak gimana ya, kayak ngapain gitu loh, nggak ini. Terus akhirnya saya ketakutan, setiap hari ketakutan, saya minum sanak. Memang sama dokter Profesor Eka tuh dikasih sanak tuh dosisnya bukan bulanan, tahunan. Jadi kita bisa di-repeat nih. Suami saya kebetulan farmasi bilang, kalau kamu mau makan kayak gini terus kamu bisa gila loh. Beneran ini nggak main-main gitu loh. Sama dia dikombain, golongannya dibedain gitu. Bulan ini bulan itu. Sampai suatu saat saya benar-benar rasain, saya kebetulan pelayanan di gereja, jadi setiap orang yang tahu saya lah, siapa saya itu tahu mereka. Kalau saya asyir aja semua, udahlah duduk aja nggak usah. Karena saya nggak tidurnya paling semalam tuh 3 jam. Itu bagi saya udah luar biasa. Akhirnya ada teman yang nawarin saya pakai brosur. Ini loh, minum biar mau. Tujuan dia hanya, yuk jalanin ini yuk, nanti kamu punya banyak teman gitu loh. Akhirnya saya karena nggak enak, segi nggak enak aja, ya udahlah kamu setiap hari kesini, jadi nggak enak saya beli dong. Belum ada produk, nasi brosur ditawarin, dan saya percaya hanya andalan saya karena Jepang. Kebetulan suami saya juga habis TKR, dan saat itu dokter memilihkan bahwa produk Jepang itu yang terbaik. Jadi saya percaya, oh iya ya, memang di Jepang itu mana yang produk yang jelek dari Jepang, yang asli, semuanya bagus. Jadi saya pikir ya udahlah, saya ambil 1 box, nggak dikasih sama teman saya. Udah ngapain 1 box buat apa itu? 12 box, 1 diamond begitu. Ya udahlah, daripada ribut terus, daripada saya nggak enak gitu loh. Ini jangan contoh ya. Ini karena nggak enak aja, jadi ya udah saya beli 1 diamond. Begitu saya minum, belum lama lah, tiba-tiba saya rasain, saya nggak nyadar, teman-teman sekeliling saya yang tahu, Bu Yani kok beda banget ya, sekarang kok nggak pernah lesu lagi, nggak apa, terus kayaknya semangat. Terus dan yang saya rasain betul tuh, saya bisa tidur. Itu yang luar biasa bagi saya, tuh tidur mahal banget gitu loh. Dan itu kok saya bisa tidur, dan saya rasain baru nyadar, saya sama suami saya, iya loh kamu bisa tidur. Wah itu begitu pas kan kebetulan sering ada meeting atau rapat di apartemen saya gitu, orang-orang pada tanya, makan apa bu itu loh masih ada numpuk 12 box itu loh, itu masih ada, boleh nyoba, boleh gitu. Harganya 1.490 waktu itu. Coba ya gitu. Ya udah boleh, begitu habis. Terus saya nambah lagi dong. Menambah, waktu itu ada program 5 diamond dapat ke Jepang ya Pak, 5 diamond. Begitu udah 3 bulan saya udah 5 diamond habis. Hanya orang kepengen coba dong, dan saya buktinya nyata gitu. Suami saya gemuk pun, coba ya aku minum ya, sampai hari ini loh. Itu orang paling susah makan obat, paling susah
sampai hari ini paling sedikit dia makan 4 sehari, nggak pernah nggak itu. Sampai kayak baru 12 dus nggak habis. Kamu makan berapa sih? Loh, saya kan gemuk, harus 4 kali. Pokoknya dia ini sendirilah. Tapi betul-betul itu sih penolong buat keluarga saya ya, produk ini yang membuat saya itu gimana ya, saya merasakan kayak gairah, semangat, banyak teman. Jadi istilah saya nggak punya teman tuh bohong, maksudnya gitu kan. Justru di dalam kita menjalankan ini tuh teman kita banyak gitu loh. Jadi orang ini sampai saya terkenal di gereja Kabul SOP penjual SOP beneran. Itu orang-orang pada yang Pak Ernest tadi cerita, ada orang yang payudaranya cancer gitu loh. Itu tuh beranak terus. Itu ketemunya juga teman saya dokter gigi, periksa pecah gitu loh. Udah gitu dikenalin ke saya, dia beli produknya, saya jual ke apartemen. Udah gitu seminggu kemudian dia telepon saya, Bu, itu isinya apa? Saya udah deg-degan. Aduh, waktu itu kan belum kenal ini apa gitu. Emangnya kenapa? Itu saya ya udah tahunan nanas saya keluar terus. Sejak minum itu seminggu kering. Dia tuh kalau boleh nyembah, dia mau nyembah saya lah istilahnya gitu. Bu, terima kasih ya Bu, terima kasih. Sampai saya ajarin dia jalanin itu. Sampai hari ini masih jalanin. Meskipun ya dia karena dia kerja, dia aktif, tapi paling nggak dia lumayan lah dapat duit dari itu. Banyak yang ditolong dengan yang Pak. Saya nggak terlalu gimana ya. Kadang-kadang anak saya juga ngomongin, apa sih yang mami cari, apa yang ini. Saya bilang itu nggak bisa dibayar dengan uang. Ada sesuatu yang bisa apa ya. Ada orang yang lihat Facebook saya, padahal saya Facebook juga contoh, punya orang kirim ke tempat saya, dia bilang, ya kenalin dong itu apa sih produk itu, kayaknya lumayan ya. Terus saya terangin, terus akhirnya boleh nggak saya pinjem, ya istrinya masih sama saya di apartemen nih, dianya turun ke bawah, tiba-tiba dia bilang, ya laku 1 diamond. Wah, sampai saya kaget, pinter banget sih, saya enggak gitu loh maksudnya, tapi ya kayak gitulah, bantu orang tuh sampai dia dapat duit gitu loh, rasanya wah ini luar biasa ya. Dia kan catering, saya catering harus bangun jam 3, tapi dengan ini 1 box, 2 box aja saya dapat 550 gitu. Begitu loh, itu yang saya rasakan sampai hari ini, maksudnya kayak apa ya, sukacita, seneng, dan luar biasa. Dan satu hal, saya merasa di AFC apa ya, membangun karakter saya. Banyak yang terutama Pak Ernest ya, buat saya itu luar biasa. Dia saran, dia mengandalkan Tuhan. Apa itu membuat saya terbangun loh. Bener, saya ajak anak saya waktu itu ke Singapura. Waktu ada bros itu naik bros, anak mantu cucu semua suster kebawa semua. Bahwa hasil dari AFC saya nggak bayar, dari tiket itu, dari itu. Begitu itu mantu saya itu orang yang nggak gampang. Dia datangin saya, Mi, thank you ya. Loh kenapa? Saya baru pernah Mi dengerin siapa Ernest. Saya baru nyadar Mi bahwa bisnis itu bukan hanya kepandaian, bukan banyak, tapi tetap terutama mengandalkan Tuhan. Saya betul-betul terbangun gitu loh. Saat itu jadi saya bagi saya itu lebih dari uang, lebih dari apa gitu loh. Anak-anak saya jadi nyadar, oh iya ya, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan hanya melulu uang, tapi dengan di sini saya belajar banyak benar. Kayaknya orang kalau yang berbuat jahat mesti ada aja jalannya, Tuhan luruskan kembali. Itu saya menemukan di sini. Itu aja. Thank you. Oke teman-teman, luar biasa ya. Thank you ya Dok ya. Ini dari partner dari awal ya, sejak AFC masuk ke Indonesia 2018. Mungkin kita emang orang-orang produk kali ya. Tapi benar sih kalau aku lihat kita orang produk belinya itu sampai sekarang gitu loh. Sebenarnya kita cuma mau join ini cuma supaya makan gratis ya Dok ya. Tapi ya puji Tuhan sebulan itu bisa ini
sebulan bisa ratusan juta, luar biasa ya dok ya, amin, amin, amin. Jadi teman-teman di sini nggak ada ya yang nggak bisa. Percaya deh, kita semua pasti bisa asal benar kata Pak Ernest, Dokter Yani. Kita tuh mengandalkan Tuhan. Dan apalagi senior saya nih, Dokter Luigi nih, saya tuh favorite banget sama dia karena dokter ini satu, bener nggak sih teman-teman nih bahasanya bahasa injak bumi ya. Jadi kalau dokter ini nggak, dokter Luigi tuh nggak pernah ada yang bahasa ilmiah gitu. Jadi gampang banget kita cerna gitu loh. Nah ini kesempatan yang ini ya teman-teman hari ini udah hadir. Ya kita sama-sama ya pasti